Oke, dan untuk nanti yang akan menonton rekaman ini, selamat malam saya ucapkan sekali lagi. Kita akan mulai pembelajaran kita, kelas kita pada hari ini. Dan hari ini kita di pelajaran ke-8. Kita masih akan membahas lanjutan dari astronomi. PDF sudah saya bagikan di grup ya, walaupun biasanya sih saya kadang-kadang masih ada sedikit saya ubah-ubah lagi ya, saya tambah-tambahin dan lain sebagainya. Jadi tapi PDF itu sudah lumayan ini up to date, walaupun untuk yang hari ini nanti ada sedikit perubahan, tambahan informasi dan lain sebagainya. Oke, tapi tanpa berlama-lama lagi kita akan segera masuk karena saya lihat sudah pada bergabung juga mahasiswa di GITS. Saya lihat sudah bergabung ya, jadi melalui account dari Lina, mahasiswa-mahasiswi di GITS, walaupun tidak banyak tapi sudah bergabung bersama dengan kita. Oke, jadi kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami bisa mengenal Engkau, pencipta alam semesta, pencipta kami, pencipta bintang-bintang yang begitu indah, begitu jauh, begitu agung. Kami mengenal Engkau, dan seperti pemazmur berkata, siapakah kami Tuhan dibandingkan dengan karyamu yang begitu luar biasa di alam semesta ini. Namun Engkau mengasihi kami, dan kiranya Engkau yang menuntun kami kepada kebenaran firman-Mu lebih dan lebih dalam lagi. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, amin. Oke, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Dan terakhir kita bicara mengenai bintang. Jadi kita ada di dalam astronomi di sini ya. Dan kita belajar tentang bintang. Ini saya mulai saja. Oke, ya. Oke, coba saya. Oke, saya share screen. Jadi ya, saya sedikit mundur beberapa slide saja. Kita melihat jumlah bintang yang tidak terhitung. Ada lumayan banyak ayatnya yang menegaskan di dalam Alkitab bahwa manusia tidak bisa menghitung jumlah bintang ya. Tuhan pernah berkata kepada Abraham, pergilah keluar, lihat bintang-bintang ya, yang tidak dapat terhitung jumlahnya itu. Dan ya tentu di zaman itu bahkan dengan mata telanjang saja jumlah bintang banyak gitu. Nah, tapi itu pun ada orang yang coba hitung ya, dia coba hitung satu persatu ya. Ada seorang namanya Ptolemy mencoba hitung gitu. Dia hidup di abad-abad ini ya, sekitar abad pertama. Dan dia bilang dia sudah hitung. Tapi ya ternyata manusia menemukan bahwa dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, dia artinya semakin hebat kehebatan Tuhan itu nyata begitu. Semakin banyak yang kita tidak tahu sebenarnya. Jadi terlalu gegabah ya bagi siapapun mengandalkan ilmu pengetahuan untuk menyatakan Alkitab itu salah, atau menyatakan kita tidak perlu Tuhan lagi dan sebagainya. Karena semakin canggih ilmu pengetahuan, semakin hebat kita menyelidiki alam semesta kita harus semakin berdecak kagum ya. Dan ini dalam segala jenis bidang ya. Nanti kita akan lihat, kita belum masuk ya, tapi nanti habis astronomi kita akan segera masuk ke biologi. Dan itu akan panjang sekali karena kita bicara mengenai teori evolusi di situ ya, bagaimana menurut evolusi segala makhluk hidup muncul sampai dengan manusia. Jadi itu pembahasannya panjang nanti ya di teori-teori biologi di situ. Tapi ketika Charles Darwin menelurkan ya teori evolusinya ya, mempopulerkan teori evolusi itu dengan mengeluarkan suatu buku yang namanya On the Origin of Species katanya situ ya. Jadi asal mula dari spesies-spesies. Dan
pada waktu zaman dia mengeluarkan itu, yaitu di abad 19 sebenarnya, pengetahuan biologi manusia masih sangat cetek dibandingkan dengan standar hari ini. Ya, Darwin bahkan belum tahu tentang sel. Ya, Darwin belum tahu apalagi tentang DNA dan lain sebagainya. Darwin belum tahu semua itu. Ya. Nah, dengan kita sekarang sudah tahu semua itu, sebenarnya semakin kompleks, ya, semakin kompleks. Jadi Darwin berpikir bahwa makhluk yang paling sederhana itu sangat simple gitu. Jadi dia mengimajinasikan ini sesuatu yang simple, dan dari simple makin lama makin kompleks. Sorry. Tetapi ternyata penemuan mendapatkan bahwa makhluk hidup yang paling sederhana sekalipun, yang bersel satu, itu kompleks luar biasa, ya. Kompleks luar biasa. Satu sel itu sudah seperti satu kota dengan fungsi-fungsi yang begitu kompleks untuk satu sel saja, gitu ya. Jadi tidak bisa itu muncul dengan sendirinya, istilahnya, gitu. Ya, jadi ini adalah contoh bahwa ketika manusia makin membuka tabir ilmu pengetahuan, semakin menunjuk kepada Tuhan. Ya. Demikian juga masalah bintang, ya, dengan adanya teleskop di dalam ini kita pembelajaran kita astronomi di sini, dengan adanya teleskop semakin hebat, ya, bintang-bintang ternyata mereka jauh sekali, ya, dan ternyata mereka juga banyak sekali, ya, banyak sekali, ya, dan bahkan yang kadang-kadang kalau kita ada lihat titik di angkasa yang kita kira bintang, ya, mungkin dengan teleskop ternyata itu bukan hanya satu bintang, itu satu galaksi bahkan. Jadi luar biasa, ya. Dan kemudian dengan makin canggih, lalu tidak cukup teleskop di bumi, dikirim teleskop keluar angkasa yang disebut sebagai space telescope, ya, space telescope. Nah, ada dua space telescope yang sangat populer hari ini, sangat terkenal, yaitu yang pertama Hubble Space Telescope atau HST, karena sudah lama, ya, dan banyak penemuan-penemuan dilakukan oleh si Hubble Space Telescope ini. Tapi yang paling baru adalah JWST, ya, James Webb Space Telescope, yang ternyata juga bisa melihat semakin jauh, gitu, ya. Dan ternyata membuat kejutan juga bagi kaum evolusionis, ya, karena mereka berharap, ya, dengan mereka melihat makin jauh, ya, dalam konsep mereka berarti mereka melihat makin ke belakang dalam waktu, gitu, makin belakang dalam waktu, dan mereka mengharapkan mereka akan melihat bintang-bintang yang masih sangat muda, galaksi-galaksi yang masih sangat muda, dalam konsep mereka muda, gitu, ya. Jadi bukan galaksi yang sudah full terbentuk seperti yang kita lihat di sekeliling kita, ya. Tapi galaksi yang, ya, entahlah, mungkin dalam bentuk bayinya galaksi gimana sih, begitu, ya. Nah, tapi ternyata mereka kecewa karena semakin jauh si teleskop James Webb ini melihat, ternyata galaksi-galaksi yang dilihat itu sudah dalam tanda kutip dewasa semua, sudah dewasa, sudah mature, sudah seperti yang ini. Jadi sehingga ada suatu dilema juga bagi mereka, ya, apakah itu berarti umur alam semesta kita harus dimundur lagi, ya, karena alam semesta kita sekarang sudah dianggap sekitar 13,6 miliar tahun, ya, lamanya. Bayangkan, ya, 13,6 miliar, atau kadang-kadang kalau kita kasih angka genap, ya, 14 atau 15 miliar tahun lamanya. Tapi bahkan ada wacana bahwa jangan-jangan harus 2 kali lipat, ya. Harus 2 kali lipat lagi, harus 20-an miliar tahun lamanya. Tapi ini juga bermasalah, ya, kalau mereka mau dorong lebih tua lagi juga bermasalah sebenarnya. Oke, tapi Tuhan menyatakan dalam firman-Nya bahwa Dia bukan hanya tahu jumlah bintang-bintang, bahkan Dia panggil nama mereka, ya. Dia panggil nama mereka. Ini sudah kita bahas minggu lalu, jadi saya hanya akan lewatkan saja. Alkitab juga memberitahu bahwa tiap bintang memiliki kemuliaan yang berbeda satu dengan yang lain.
kemuliaan yang berbeda satu dengan yang lain, dan itu menunjukkan bahwa mereka punya fungsi yang berbeda, ya, fungsi yang berbeda. Dan nah ini sangat menarik karena bintang ini dalam Alkitab mengacu kepada tentu bintang secara fisik ya, tetapi bintang juga banyak dikaitkan dengan malaikat sebenarnya. Jadi dalam Alkitab kata bintang kadang-kadang adalah simbol dari malaikat, gitu. Ya, dan jumlah malaikat juga banyak. Ya, kenapa Tuhan memakai istilah bintang untuk mengacu pada malaikat? Karena ya malaikat adalah makhluk roh yang tinggal di ini ya di langit begitu. Mereka sering disebut penguasa-penguasa angkasa dan lain sebagainya. Jadi mereka sering diibaratkan seperti bintang juga. Ya, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan bintang yang lain. Ini benar untuk bintang-bintang fisik, tapi benar juga untuk malaikat-malaikat. Ya, bahwa tiap-tiap malaikat mungkin punya fungsi dan tugas masing-masing. Dan yang menariknya adalah bahwa ini ada kaitan juga dengan kita sebagai orang percaya. Karena suatu hari pun kita akan bersinar seperti bintang. Mungkin mahasiswa-mahasiswa sekalian masih ingat ya, perikopnya ada di mana? Yaitu di kitab Daniel. Saya bacakan saja ya, daripada saya buka Alkitab di screen nanti bolak-balik lain sebagainya. Saya bacakan saja di Daniel 12. Oke, ayatnya yang ketiga. Daniel 12 ayat 3 berbunyi, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan orang-orang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Jadi kita pun suatu hari nanti di dalam kekekalan akan bercahaya seperti bintang-bintang, katanya sini. Ya. Dan ini bisa juga menjawab pertanyaan ya, untuk apa Tuhan ciptakan begitu banyak bintang yang begitu jauh? Ya. Padahal tidak ada kemungkinan manusia saat ini pergi ke bintang, gitu kan? Tidak ada kemungkinan itu. Tetapi jawabannya bisa jadi ini ada hubungan dengan di dalam kekekalan nanti. Artinya sesudah langit baru dan bumi baru, ya, dan banyak orang memikirkan kekekalan itu seperti ini ya. Kita nggak ngapa-ngapain, kita di awan-awan itu, kayak kita main harpa doang. Ini kan gambaran ya, wah kalau masuk surga itu kayak di awan main harpa, pakai jubah putih begitu ya. Tentu kita akan memuji Tuhan dan lain sebagainya, tetapi Alkitab menggambarkan kekekalan itu langit baru dan bumi baru, kemudian ada kota Yerusalem baru, dan ada aktivitas di sana, ada aktivitas ya. Dan tentu ada banyak hal yang kita belum disingkapkan oleh Tuhan, jadi kita sedikit menebak-nebak di sini. Oleh karena itu kita tidak menyatakannya secara dogmatis tentunya, tidak menyatakan hal-hal ini sebagai kebenaran absolut, karena ya terus terang ini hanya hipotesis ya. Ya, tapi bisa saja bahwa di dalam kekekalan kita akan ada banyak aktivitas yang berhubungan dengan bintang-bintang. Mungkin pada saat itu dengan tubuh kemuliaan kita bisa pergi ke bintang-bintang. Ya, dan mungkin pada saat itu kita ada tugas-tugas tertentu. Ya, ingat bahwa ketika manusia ditempatkan di bumi ini, kita disuruh menaklukkan bumi, ya, menaklukkan bumi. Ya. Nah, nanti di dalam langit baru bumi baru, apakah kita akan disuruh untuk menaklukkan langit? Ya, saya tidak tahu juga. Ya. Jadi kita akan bercahaya seperti bintang-bintang. Dan di sini juga siapa yang bercahaya seperti bintang-bintang? Hanya orang yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, di sini. Dan bisa jadi juga memang ada kemuliaan yang berbeda-beda juga, ya, karena setiap orang akan mendapat pahala, akan mendapat hadiah yang akan diberikan oleh Tuhan ya masing-masing. Jadi beda satu orang dengan orang yang lain bisa jadi di sini. Oke. Dan tapi itu secara teologis ya, tapi secara sains kita bisa memahami bahwa memang bintang itu ternyata memang bervariasi satu dengan yang lainnya ya, bintang bervariasi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu ada banyak jenis bintang. Dan kemarin saya ada kasih lihat video ya, kalau saya tidak salah, dengan
bintang-bintang yang berbeda-beda ukurannya. Ya, ada yang besar sekali. Matahari kita sudah termasuk bintang yang normal lah, ya, yang normal, ukurannya normal. Ada bintang yang lebih kecil disebut dwarf star atau bintang kurcaci mungkin ya bahasa Indonesianya. Tapi ada juga yang giant, jadi bintang-bintang yang raksasa, bahkan super giant, yang bisa mengisi ya, ribuan matahari kita atau bahkan lebih lagi. Oke. Dan ada suatu diagram namanya diagram Hertzsprung-Russell. Nah, diagramnya seperti ini. Di sini terlihat ya, di aksis Y ini tentang berapa terang bintangnya atau luminosity, sedangkan di aksis X-nya di sini berbicara mengenai temperatur dari bintang ini. Jadi kalau bergerak dari kanan bawah, ya, itu adalah bintang-bintang yang paling dingin dan redup. Ya, tapi dingin di sini itu relatif ya, karena sebenarnya masih sangat panas juga, sekitar 3000 derajat Kelvin, bukan derajat ya, kalau Kelvin tidak pakai derajat. Kelvin adalah satuan absolut, jadi sekitar 3000-an Kelvin temperaturnya. Nah, kalau kita pakai Celsius kita pakai derajat. Kalau kita pakai Fahrenheit kita juga pakai derajat. Tapi kalau kita pakai Kelvin itu kita tidak pakai derajat. Dan ya, dari bintang yang paling dingin, ya dingin dalam tanda kutip ya, karena relatif terhadap bintang-bintang lain dia dingin, tapi tentu bagi kita masih sangat panas. Sampai ke kita bergerak terus ya, ada semacam progresi di sini ya, ada band yang di tengah di sini, band utama ya, sampai ke yang paling panas mendekati 30.000 Kelvin. Wow, luar biasa sekali. Dan paling terang ya, paling terang. Nah, matahari kita ada di tengah-tengah di sini. Nah, ini menunjukkan ya, seperti yang sudah kita bahas di waktu-waktu yang lalu, ada suatu fine tuning, apa istilahnya, planet kita, alam semesta kita sudah di tuning ya, sudah disetel dengan halus untuk bisa mendukung kehidupan gitu. Oke. Dan kalau bintang kita lebih panas punya dan lebih besar, ya kehidupan di bumi akan sangat-sangat sulit gitu ya. Dan sebaliknya kalau bintang kita juga terlalu kecil atau terlalu dingin, ya juga energi yang diberikan kurang kalau begitu. Kurang, dan bumi juga akan kesulitan sebenarnya. Oke, nah sekarang kita bicara mengenai cahaya bintang. Nah, ini adalah salah satu hal yang sering ditanya ya oleh baik orang Kristen maupun orang non-Kristen ya. Jika bintang-bintang yang diobservasi benar berjarak jutaan bahkan miliaran tahun cahaya, dan Anda masih ingat konsep tahun cahaya ya, atau light year, kita sudah pernah bahas ini, bahwa karena alam semesta yang Tuhan ciptakan ini begitu besar, kita tidak bisa lagi ya, bukan tidak bisa, tapi tidak nyaman ya untuk menggunakan satuan-satuan yang biasa kita pakai di bumi. Ya, di bumi ini satuan standar untuk jarak adalah meter. Itu adalah satuan internasional. Meter gitu kan. Dan 1 meter, 2 meter ya. Lalu kita tentu ya, waktu kita SD kita sudah belajar kilometer itu berarti 1000 meter dan lain sebagainya. Dan untuk di bumi ini ya, kilometer rasanya sudah cukup ya untuk jarak-jarak yang panjang sekalipun ya. Misalnya jarak antar kota, jarak antar benua bahkan dan lain sebagainya. Kita bisa hitung dalam bentuk kilometer ya, ada ribuan kilometer ya, paling top ya puluhan ribu kilometer. Tetapi ketika kita masuk ke luar angkasa, jaraknya begitu besar, kita tidak nyaman menggunakan meter karena terlalu besar ya. Sama seperti kalau saya mau hitung misalnya jarak dari ya katakanlah dari rumah saya ke
kemana gitu kan, ke salah satu GBIA yang lain, misalnya dari GBIA Grave ke misalnya GBIA Kebenaran di Bekasi sana gitu kan. Nah, saya mau tahu jaraknya berapa, ya tentu kita cocoknya pakai kilometer misalnya, itu cocok ya. Tapi akan lucu kalau misalnya kita minta dalam senti atau milimeter, kan aneh gitu ya. Karena kita tidak perlu setepat itu gitu ya. Tidak perlu setepat itu. Untuk apa saya tahu misalnya dari sini ke ya nggak usah bahkan sampai ke Bekasi, misalnya dari sini dari rumah ke kemana lah, ke mall atau kemana gitu ya, kita tidak memerlukan berapa senti itu atau berapa mili ya. Nah, beda lagi kalau kita mengukur misalnya meja kerja saya ya, misalnya saya lagi di kantor rumah saya, lalu saya pengen punya meja misalnya, nah itu ya mungkin sampai ke sentimeternya kita perlu tahu untuk ukuran gitu kan. Oh ini sekian ya, misalnya 180 cm atau 150 cm atau sebagainya. Jadi ukuran yang dipakai, satuan yang dipakai itu sangat menentukan. Nah, untuk luar angkasa satuannya akhirnya karena begitu besar ya, satuannya akhirnya yang paling sering dipakai, apalagi kalau kita sudah bicara soal bintang, itu adalah tahun cahaya ya. Tahun cahaya, dan kita sudah bahas ini bahwa tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya kalau dia bergerak 1 tahun penuh di ruang hampa. Oke, dan kita ada bahas bahwa bintang yang paling dekat dengan kita selain matahari kita tentunya, bintang yang paling dekat dengan kita adalah Alpha Centauri ya, bintang Alpha Centauri. Dan itu jaraknya 4,3 tahun cahaya ya. 4,3 tahun cahaya ya, berarti kalau ada cahaya yang keluar dari Alpha Centauri, maka diperlukan 4,3 tahun baru cahaya itu bisa sampai ke bumi gitu ya. Nah, mungkin ada orang yang bertanya, ini akurat nggak sih jarak ini gitu ya, jarak ini akurat nggak sih? Karena kan gimana caranya kita tahu jarak ke Alpha Centauri ya, kan nggak pernah ada orang bawa meteran kan dari bumi ke Alpha Centauri, ya nggak mungkin dong gitu kan. Jadi akurat atau nggak sih jarak-jarak ini? Karena bukan hanya Alpha Centauri, lalu itu kan bintang yang paling dekat ya. Lalu kalau kita makin jauh lagi ada banyak sekali bintang yang sampai ribuan tahun cahaya jauhnya, bahkan jutaan tahun cahaya jauhnya, bahkan sampai miliaran tahun cahaya jauhnya. Saking jauhnya itu gitu ya, saking jauhnya itu. Dan kembali pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu jarak-jarak ini gitu kan? Bagaimana kita bisa tahu jarak-jarak ini? Dan ya, walaupun jarak-jarak ini mungkin tidak tepat sampai ke meter-meternya sekali lagi ya sama dong kalau misalnya saya mengukur jarak dari rumah saya ke mall misalnya, atau ke mana kayak gitu ya, dari rumah saya ke kantor kelurahan atau kemana ya, saya bisa lihat itu berapa kilo, walaupun tidak tepat sampai ke meternya berapa dan sentimeternya apalagi atau milimeternya berapa, tapi secara umum lumayan akurat lah berapa kilonya begitu ya, plus minus gitu ya. Nah, demikian juga jarak-jarak bintang ini sebenarnya lumayan tepat, dan kita bisa tahu jarak-jarak bintang ini dengan berbagai cara. Intinya adalah matematika sebenarnya ya, matematika. Jadi disinilah letak pentingnya belajar seperti trigonometri dan lain sebagainya. Mengapa? Ya karena begini. Trigonometri kan berkaitan dengan apa? Dengan segitiga ya, segitiga. Jadi segitiga. Jadi begini. Oke, ini kan ada bintang nih. Ya, bintang ini kita anggap titik atas dari segitiga kita ya. Lalu ada matahari di sini. Ya, jadi ada bintang, ada matahari, ini kan. Lalu ada bumi. Nah, bumi. Jadi bumi, matahari, bintang. Ini membuat segitiga nih. Bumi, matahari, bintang gitu. Nah,
yang bisa kita ukur ya adalah begini, karena bumi kita mengelilingi matahari, ya, karena bumi kita mengelilingi matahari, maka kita bisa mengukur. Jadi gini, misalnya kita pegang satu posisi di bumi, lalu kita pakai teleskop melihat bintang itu, kita bisa ukur. Jadi sudut teleskopnya itu berapa? Itu kan sudut. Nah, ini memberitahu kita kayak sudut segitiganya, gitu kan. Tapi 6 bulan kemudian, ya, 6 bulan kemudian, kalau Anda bisa bayangkan, ini matahari ya, lalu bumi kita kan mengitari matahari, ya, mengitari matahari. Maka 6 bulan kemudian bumi kita akan ada di sisi yang lain dari lingkaran itu. Nah, tapi dari sisi segitiganya, jadi bumi katakanlah misalnya ini bulan apa sih? Ini bulan Oktober ya. Di bulan Oktober bulan di sini, bumi di sini. Ya. 6 bulan kemudian, katakanlah berarti April. Ya, April berarti bumi ada di sini, gitu. Karena dia muterin matahari kan, 1 tahun kan muter 1 kali. Ya. Jadi, nah dari situ. Jadi intinya adalah berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, kita mendapatkan sudut untuk melihat bintang yang sama ini sudutnya berbeda gitu. Pada bulan Oktober sudutnya sekian, pada bulan April 6 bulan kemudian sudutnya demikian. Maka kita mendapatkan sudut dari segitiga itu, gitu ya. Dan secara trigonometri, kalau kita tahu 2 sudut, ya, plus satu sisi itu adalah ini jarak bumi di bulan Oktober dengan bumi di bulan April, yaitu 2 kali jaraknya bumi ke matahari sebenarnya, ya. 2 kali jarak dari bumi ke matahari. Maka kita tahu base atau dasar dari segitiganya, kita tahu sudutnya, 2 sudutnya, maka jarak itu sudah bisa dihitung sebenarnya. Ya, jarak ke bintang itu bisa dihitung secara trigonometri. Nah, ini namanya adalah kita menghitung berdasarkan paralaks. Paralaks adalah itu tadi, perbedaan posisi bintang karena perputaran bumi mengelilingi matahari. Itu namanya paralaks, dan dari paralaks ini kita bisa menghitung berdasarkan matematika, trigonometri, lain sebagainya. Kita bisa menghitung jarak dari bintang itu sebenarnya, ya. Jadi ini sangat menarik sekali. Jadi, nah tentu untuk itu terutama untuk bintang-bintang yang agak sedikit lebih dekat, ya, karena nah untuk bintang-bintang yang jauh lebih jauh dia ada teknik-teknik lain lagi, ya. Tapi secara umum teknik-teknik ini lumayan akurat sebenarnya, ya. Artinya ini kan kalau matematika itu kan sudah berdasarkan logika, ya. Matematika berdasarkan logika, dan kita tidak ada alasan yang terlalu besar untuk meragukan jarak-jarak dari bintang-bintang ini berdasarkan perhitungan-perhitungan yang ada, gitu ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan sering adalah, kalau begitu bukankah itu berarti bahwa memang alam semesta kita ini sudah berumur miliaran tahun, begitu ya, sudah berumur miliaran tahun, karena bintangnya saja jaraknya sudah miliaran tahun cahaya. Lalu kalau kita sampai bisa melihat cahayanya hari ini, berarti cahaya itu sudah berjalan miliaran tahun, yang berarti bahwa alam semesta kita harusnya sudah berumur miliaran tahun, ya. Nah, tentu ini bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan. Alkitab menyatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, ya, dan termasuk di dalamnya matahari, bulan, dan bintang pada hari keempat. Itu hitungannya baru ribuan tahun yang lalu, ya, sekitar 6.000, ya. Kalau kita mau plus-plus pun ya, tidak lebih dari 10.000 lah, ya. 6 ribuan kira-kira, 6 ribuan sampai 10 ribuan tahun yang lalu langit dan bumi diciptakan. Tetapi kok bisa ada bintang yang jauhnya miliaran tahun cahaya? Bagaimana
cahayanya bisa sampai kepada kita begitu. Jadi ini pertanyaan yang sering dimunculkan dan masalah yang sering diangkat ya sebagai salah satu dalam tanda kutip bukti bahwa alam semesta kita sudah sangat tua di sini. Dan bagaimana kita menyikapi ini ya. Nah, jadi ini masalah yang sering dipertanyakan kaum evolusionis terhadap orang-orang kreasionis ya. Tetapi kita ada menjawab dengan beberapa cara. Pertama kita bilang, sebenarnya masalah ini bukan masalah kreasionis semata, ya. Tapi masalah juga bagi kaum evolusionis, ya. Yaitu adanya kesamaan temperatur di semua tempat di alam semesta. Ya. Jadi semua tempat di alam semesta, di space itu, ya, di ruang angkasanya, ya tentu kita bukan ngomong kayak di bintang-bintang atau di planet-planet, tapi di tempat-tempat kosongnya itu temperaturnya boleh dibilang uniform, hampir sama semuanya, sama lah dibilangnya. Dan ini juga menjadi masalah karena dalam model suatu ledakan Big Bang ini tidak seharusnya seperti itu ya. Tidak seharusnya seperti itu. Ya Anda bisa membayangkan misalnya kayak Anda membuat suatu kopi atau apa gitu ya, atau minuman gitu kan. Anda membuat minuman. Nah, minuman mungkin Anda mulai dengan ada air dingin atau air apalah gitu kan. Anda mulai dengan bubuk kopi atau pokoknya, lalu ada campur air panas dan sebagainya. Tapi awalnya panasnya itu tidak merata. Awalnya. Nah, tapi ketika Anda aduk, nah, lama-lama panasnya jadi rata semua, sama. Gitu ya, awal. Nah, tetapi kenapa bisa begitu? Tentu karena ada ini ya, kalau dalam kasus kopi ya tentu panasnya itu kan nomor satu, kalau Anda aduk ya tambah cepat. Ya, karena itu molekul-molekul panasnya ini bergerak semua ya, bergerak, jadi molekul-molekul yang panas pindah tempat dengan yang dingin dan lain sebagainya. Dan akhirnya terjadi perpindahan energi lain sebagainya, lama-lama tentu panasnya sama begitu. Nah, tetapi kalau di luar angkasa ini kan tidak ada orang yang ngaduk-ngaduk gitu kan, tidak ada yang ngaduk-ngaduk, dan juga perpindahan panasnya tidak bisa induksi. Induksi itu apa? Induksi itu lewat padat biasanya gitu ya. Induksi misalnya saya punya setrika. Nah, setrika itu contoh induksi ya. Jadi setrikanya panas, lalu setrikanya ditempelkan ke baju atau ke apa, panasnya nyebar begitu. Nah, di luar angkasa kan tidak ada benda padat untuk menyalurkan, tidak ada aliran udara atau konveksi. Satu-satunya cara panas bisa berpindah di luar angkasa adalah melalui radiasi gitu. Radiasi, dan radiasi itu ya geraknya adalah gerak kecepatan cahaya juga begitu ya. Nah, tetapi dibutuhkan waktu yang lama ya, lama sekali, karena alam semesta kita begitu besar, supaya radiasi dari berbagai tempat ya itu sudah bisa bisa bikin alam semesta kita ini temperaturnya sudah sama gitu, sama di semua tempat gitu. Dan itu dibutuhkan waktu yang jauh lebih lama dari yang dicanangkan oleh evolusionis. Tadi kita bilang evolusionis beranggapan alam semesta kita itu 13, sekian miliar tahun ya, 13,6 atau 13, berapa gitu. Miliar tahun, dan ternyata jumlah yang fantastis itu pun masih jauh dari cukup gitu ya untuk bisa menyamakan semua temperatur di alam semesta kita ya. Sebenarnya jadi mereka pun bermasalah dengan ukuran alam semesta yang terlalu besar ini gitu, sepertinya terlalu besar ya. Jadi mereka pun ada masalah gitu ya. Sebenarnya kaum evolusionis sih tidak boleh ya memakai argumen ini kecuali jika mereka sendiri dapat menyelesaikannya gitu. Dan kaum evolusionis mencoba menyelesaikannya. Mereka bilang, makanya mereka bikin suatu teori namanya inflation ya.
Inflation adalah teori bahwa setelah terjadi Big Bang, dalam 0, sekian detik lah ya, setelah Big Bang ya, lalu terjadi masa inflasi alam semesta ya. Tapi kenapa bisa begitu, mereka nggak bisa jelaskan. Ini hanya suatu hipotesis saja ya, bahwa oh ini kira-kira terjadi seperti ini khusus untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya. Itu pun tidak terlalu berhasil sebenarnya, tapi mereka istilahnya kayak menciptakan suatu mukjizat di situ sebenarnya. Menciptakan suatu mukjizat bahwa wah inilah yang terjadi gitu kan. Nah, masalah ini tentu lumayan ini ya, kita bilang kita tidak perlu khawatir karena ternyata bagi kita kaum kreasionis ini menjadi salah satu bidang yang aktif di riset ya. Jadi banyak sekali ilmuwan kreasionis yang percaya Alkitab yang sedang aktif meneliti masalah ini, dan banyak teori-teori yang menarik sudah dikemukakan ya. Jadi ini saya nyatakan beberapa teori yang pernah muncul, yang ada yang sedang dikembangkan dan lain sebagainya. Misalnya ini satu, nah ini teori yang bukan berdasarkan sains tapi secara teologis saja, bahwa cahaya bintang diciptakan Allah memang sudah sampai ke bumi sejak penciptaan ya. Jadi nah ini penjelasannya macam-macam ya. Tapi intinya melibatkan pokoknya ini suatu mukjizat gitu ya, bahwa cahaya itu bisa sampai ke bumi dalam waktu yang sangat singkat, tidak perlu miliaran tahun walaupun jaraknya miliaran tahun ya. Dan ini semacam suatu mukjizat yang terjadi dan sebagainya. Oke, itu satu penjelasan ya. Nah tentu penjelasan yang ini tidak akan diterima oleh kaum sekuler karena mereka toh tidak percaya mukjizat, mereka tidak percaya Allah dan sebagainya. Tapi ingat bahwa ketika kaum evolusionis mencoba menyelesaikan masalah mereka juga intinya sih menciptakan suatu mukjizat juga gitu ya. Tapi nggak pakai Allah gitu. Jadi ada suatu hal yang terjadi yang tidak bisa mereka jelaskan juga gitu. Oke, ada teori lain lagi bagi kaum kreasionis. Ada yang berkata bahwa kecepatan cahaya telah berkurang sejak masa lampau. Jadi karena kecepatan cahaya sekarang kan 300.000 km per detik ya. Tapi ada yang berargumen bahwa bisa jadi di masa lalu misalnya jauh lebih cepat dari itu. Misalnya 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat lebih cepat, sehingga cahaya yang dari tempat yang jauh itu ya, di masa lalu sudah jauh lebih cepat nyampe ke bumi ya. Tapi teori yang satu ini sudah sangat tidak populer sekarang ya. Hampir tidak ada yang berpegang pada teori ini lagi karena nomor satu, skala yang dibutuhkan sangat besar sekali. Karena ingat bahwa Alkitab menyatakan bumi kita ini hitungannya ribuan tahun. Ya katakanlah kita ambil angka pasnya, angka cakepnya 10.000 tahun misalnya lah ya. Walaupun lebih dekat ke 6.000 sebenarnya. Tapi katakanlah 10.000 tahun. Sedangkan jaraknya ini kan miliaran tahun. Jadi dari 10.000 ke miliaran itu jauh sekali ininya, magnifikasinya gitu ya. Jadi perlu berapa itu? 10.000 kalau kali 10.000 saja baru 100 juta. Ya, 100 juta berarti kali 100.000 berarti 1 miliar gitu kan. Jadi apakah kecepatan cahaya berkurang 100.000 kali gitu ya, 100.000%, kan sulit juga dibayangkan sebenarnya. Jadi ini suatu teori, walaupun teori ini juga sudah banyak ditinggalkan di sini ya. Oke, ada teori lain lagi bahwa cahaya tidak bergerak melalui ruang geometris biasa, tapi melalui ruang Riemannian. Nah, ini juga cukup eksotik ya, tapi intinya ingin berkata bahwa, dan ini yang banyak dipikirkan di dalam film-film science fiction dan lain sebagainya. Kalau misalnya di science fiction manusia digambarkan pergi ke planet lain atau ke bintang lain, itu gimana sih gitu kan. Jadi kapalnya itu atau pesawatnya itu tidak bergerak di space biasa gitu, tapi seringkali digambarkan mereka masuk ke ruang yang berbeda gitu ya. Kayak semacam apa ya, semacam shortcut lah gitu, semacam shortcut. Dan shortcut ini bisa diilustrasikan seperti ini. Ini hanya suatu ilustrasi aja ya. Kalau misalnya
space pada umumnya kita ibaratkan seperti kertas ini, ya, seperti kertas ini. Ya. Nah, saya tahu kertas ini kan dua dimensi saja, tapi ini hanya ilustrasi. Ya, kita bisa, jadi di kertas ini ada dua titik misalnya. Ya, ini ya, bisa lihat ya. Misalnya di kertasnya ada dua titik, misalnya dari titik A ke titik B di sini kan. Ya, jadi di kertas ini ada dua titik ya. Dan rupanya lumayan jauh jaraknya nih. Jadi kalau misalnya dari A mau ke B, ya mungkin butuh waktu lama gitu. Tapi sebenarnya mungkin alam semesta ini punya shape atau punya bentuk seperti ini gitu ya. Jadi bisa melewati medium space biasa, yaitu medium space ini adalah kertas ini. Atau dia bisa ada shortcutnya. Jadi kayak kertas ini misalnya lengkung begini. Jadi dia bisa sebenarnya dari titik yang ini, ya, titik yang satu ini ke titik yang ini, itu bisa ada shortcut yang lain begitu ya. Nah, tentu ini sangat spekulatif ya. Jadi sebenarnya kaum kreasionis juga tidak terlalu suka untuk pakai penjelasan ini ya, tapi istilahnya kalau kaum evolusionis merasa bisa memakainya, ya kita juga, maksudnya itu juga salah satu solusi gitu kan ya, tapi sebenarnya para ilmuwan kreasionis tidak terlalu banyak yang memakai teori ini juga sebenarnya ya. Nah, lalu ada yang baru di sini ya, bahwa dengan hukum relativistik Einstein, jadi salah satu hukum dalam atau teori yang diciptakan oleh Albert Einstein, ada yang namanya general relativity, ada yang namanya special relativity ya, jadi relativitas. Dan menurut Einstein dalam teori dia, ternyata waktu pun relatif. Jadi yang konstan itu kecepatan cahaya justru. Kecepatan cahaya konstan, waktu itu relatif. Dan semakin, kalau misalnya kita bergerak makin cepat, maka waktu berjalan makin lambat bagi kita. Begitu. Nah, kita tidak bisa tahu ini di dunia sehari-hari karena memang kecepatan kita masih jauh dari kecepatan cahaya ya. Tapi semakin kita dekat dengan kecepatan cahaya, maka semakin waktu itu semakin lambat ya. Dan kalau ada orang yang benar-benar bisa bergerak dengan kecepatan cahaya, ini tentu hanya teoritis ya. Kalau ada orang yang benar-benar bisa bergerak dengan kecepatan cahaya, maka waktu seperti tidak bergerak bagi dia. Ya. Nah, jadi ini menarik ya. Ini teori relativitas yang banyak diselidiki dan banyak sudah dibuktikan sebenarnya memang ada benarnya gitu. Nah, jadi nah, kalau ini hanya berlaku ya, kalau ada kondisi khusus, yaitu misalnya bumi itu dekat dengan pusat alam semesta kita, itu bisa-bisa saja gitu ya. Tapi ada suatu teori yang dikembangkan ya, bahwa hukum 6 hari di bumi, karena pergerakan cahaya yang dengan waktu yang relatif itu ya, 6 hari di bumi bisa saja berakibat miliaran tahun di tepi alam semesta gitu. Nah, ini berbagai teori, masih ada yang lain lagi, masih ada teori-teori yang lain sebenarnya, dan saya merefer atau merujuk mahasiswa-mahasiswi sekalian ke situs-situs ya, seperti kalau Anda tertarik masalah ini, Anda silakan masuk ke situs-situs seperti ini ya, seperti, sebentar, saya carikan dulu nih, mana itu. Oke, ini ya, katakanlah, nah Anda perlu tahu ya, ini situs-situs ini ada yang namanya creation.com, ini bagus ya, creation.com. Dia ada banyak ini ya. Kalau saya search ya, Starlight Problem, ya dia ada banyak ini. Kemudian situs lain lagi adalah Answers in Genesis.org. Di sini juga ya, misalnya saya Starlight Problem. Nah, misalnya contoh dia ada artikel, Does distant starlight prove the universe is old? Ya. Nah, ini ditulis oleh Dr. Jason Lisle namanya. Jason Lisle ya. Dan yang menarik adalah saya pernah ketemu dengan Dr. Jason Lisle ini.
Saya pernah ketemu dia waktu saya di Amerika. Waktu itu dia ada bikin satu seminar dan lumayan jauh, tapi waktu itu dosen saya bilang ayo kita pergi. Ya udah saya ikut ya. Saya ikut. Saya di Virginia waktu itu dan dia bikin seminar di North Carolina. Dan dia adalah seorang dokter dalam bidang astronomi ya, si Jason Lisle ini. Jason Lisle ya. Jadi saya ada ketemu dia, walaupun nggak gimana sih ya, cuman ketemu aja sih ya. Dan ya dia doktor PhD dalam bidang astronomi. Jadi dia sangat paham masalah ini semua dan dia juga punya teori dia. Dia punya teori dia ya. Teori dia adalah bahwa kecepatan cahaya itu tidak sama untuk pergi dan pulangnya gitu. Karena rupanya begini, rupanya manusia tidak bisa mengecek kecepatan cahaya yang satu arah. Kita selalu mengecek kecepatan cahaya itu dua arah, jadi pergi dan pulang, lalu kita bagi dua biasanya gitu ya. Tetapi ini ada masalah kalau misalnya kecepatan cahaya pergi dan pulang itu beda ya, pergi dan pulang beda gitu ya, maka nggak bisa langsung dibagi dua begitu. Nah mungkin Anda bertanya, loh mestinya sama dong ya kan, namanya pergi pulang kan mestinya sama kecepatannya pergi maupun pulang. Tapi itu kan asumsi karena kita tidak bisa periksa sebenarnya, kita tidak bisa periksa, tidak ada caranya untuk memeriksa kecepatan cahaya untuk satu arah saja gitu ya. Sehingga ada suatu kita bisa membuat suatu kesepakatan sebenarnya. Justru kesepakatan saat ini adalah kecepatan ke arah sana dengan kecepatan ke arah sini sama persis gitu kan. Tapi bisa juga dibuat suatu kesepakatan lain. Kesepakatannya adalah bahwa ke arah sana kecepatannya tak terhingga, jadi langsung instan tek gitu kan, nggak ada jeda sama sekali. Dan kecepatan baliknya adalah setengah kecepatan cahaya sekarang. Jadi maka bintang-bintang yang terlihat di jauh itu cahayanya langsung sampai karena kecepatannya tak terhingga. Jadi bahkan tidak perlu miliaran tahun atau berapa tahun pun tidak perlu ya, karena langsung sampai ya. Jadi ini menarik juga ya, itu salah satu teori yang dia buat. Tapi Anda silakan Anda baca-baca ya. Jadi saya kasih tiga situs yang menurut saya bagus ya, yaitu creation.com ya, creation.com, kemudian Answers in Genesis. Creation.com ini basisnya di Australia, Answers in Genesis basisnya di Amerika ya. Nah satu lagi sebenarnya adalah ICR. ICR adalah Institute for Creation Research ya. Institute of Creation Research ini basis di Amerika. Ini tiga organisasi ilmuwan yang percaya Alkitab yang cukup besar sebenarnya. Yang kecil-kecil yang lain ada banyak yang lain ya, tapi itu lumayan kecil ya. Seperti kalau yang disuka dikutip oleh si David Cloud, kadang-kadang saya ada terjemahkan ya. Terjemahkan ya, itu namanya Creation Moments ya, tapi itu situs yang kecil lah ya, tapi bagus juga ya, creationmoments.com ya. Tapi kalau Anda ingin organisasi yang lumayan besar dengan website yang lumayan besar, maka ini ya, ada tiga yang tadi saya sebut di situ. Oke, baik ya. Oke, baik lagi di sini ya. Dan coba kita masuk ke masalah tata surya sekarang. Oke, tata surya. Sebentar ya, saya ini dulu. Sebentar.
Oke, kita tidak perlu istirahat ya. Kayaknya kita kejar waktu saja. Kecuali nanti kalau ada yang perlu istirahat. Oke, sekarang kita bicara mengenai tata surya sekarang ya. Nah, kita sudah singgung ini sedikit. Tata surya kita juga adalah suatu keajaiban Tuhan. Bintang kita adalah Sol atau matahari kalau bahasa Indonesia. Dan ada 8 planet ya, minimal klasifikasi terbaru 8 planet. Dulu Pluto masuk nomor 9 tapi sudah tidak lagi. Dan bintang yang paling signifikan bagi manusia adalah matahari. Matahari disebut kurang lebih 175 kali dalam Alkitab. Kalau bahasa Ibrani, matahari itu Shemesh, bahasa Yunani Helios ya. Jadi disebut lumayan sering. Benda langit lainnya yang sering disebut adalah bulan. Bulan disebut sekitar 40-an kali. Ya, dan bulan itu memang di Alkitab sering ada kata bulan, tapi bulan ini maksud bulan kayak yang bulan 1, bulan 2, Januari, Februari gitu, itu yang lebih sering ya. Kalau bulan yang maksudnya, jadi kalau bahasa Inggris kan beda. Satu moon itu bulan satelit bumi. Lalu ada month itu bulan dalam pengertian bulan Januari, Februari dan lain sebagainya ya. Nah, jadi bulan itu Yareak bahasa Ibrani atau Selene di bahasa Yunaninya ya. Dan bulan yang di langit ini mempengaruhi bulan yang Januari segala macam itu ya. Bahkan dulu bulan yang kita 30 hari itu adalah berdasarkan pergerakan bulan yang di angkasa mengelilingi bumi sebenarnya. Jadi itu menggenapi apa yang Tuhan katakan, bahwa benda-benda langit ini Tuhan taruh untuk menyatakan waktu bagi kita. Ya, kalau kita bacakan di Kejadian pasal 1, ya, Kejadian 1 Allah menjadikan 2 benda penerang. Di ayat 14. Kejadian 1 ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Hendaklah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan musim-musim, hari-hari dan tahun-tahun. Jadi fungsinya adalah untuk membantu manusia menghitung waktu dan sebagainya ya. Matahari membantu kita menghitung hari, menghitung tahun ya. Bulan membantu kita menghitung bulan gitu. Nah, jadi ada 3 yang disebut dalam Alkitab ya, matahari, bulan, dan bintang. Nah, bintang itu kalau dalam bahasa Ibrani adalah kokav, kalau bahasa Yunani adalah aster ya. Tapi ketika Alkitab menyebut bintang, yang dimaksud adalah selain matahari dan bulan sebenarnya ya. Jadi planet-planet lain dalam tata surya kita maupun benda-benda lain seperti komet, semuanya disebut bintang dalam Alkitab. Dan kita sudah pernah bahas ya, misalnya planet itu disebut bintang yang berkelana. Kita sudah pernah bahas bahwa kata planet sendiri berasal dari planao, yang artinya mengembara atau menyimpang. Ya, itu karena planet itu kalau dengan mata telanjang mirip dengan bintang begitu, dia hanya cahaya kecil, tapi dia geraknya beda dengan bintang-bintang yang lain gitu. Makanya disebut bintang mengembara. Komet atau meteor ya beda ya, komet dan meteor beda, tapi itu meteor sering disebut bintang jatuh misalnya, nanti jatuh ke bumi. Jadi semuanya disebut bintang yang lain sebenarnya. Di dalam Yudas, surat Yudas, jarang ya orang Kristen baca Yudas seringkali. Nah, Yudas 1 ayat 13, mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang mengembara. Nah, ini yang kita bilang tadi.
bintang-bintang yang mengembara. Jadi ini sebenarnya ada planet-planet, gitu kan? Itu seperti bintang mengembara. Tapi ini dianggap sebagai hal yang negatif, ya dalam pengertian begini. Banyak bintang itu menjadi alat navigasi. Ya, jadi terutama bintang utara, North Star dan sebagainya ya. Jadi kalau mengikuti bintang utara, kita tahu di laut terutama, ya, waktu itu belum ada kompas dan sebagainya. Maka tinggal lihat bintang utara di mana. Ya tinggal lihat bintang utara ada di mana. Nah itu adalah bintang, itu adalah utara. Gitu. Nah, tapi kalau mereka salah lihat bintang, jadi yang dilihat bukan bintang yang beneran, tapi planet sebenarnya, yaitu planet, yaitu bintang yang mengembara tadi itu, maka dia akan tersesatkan, begitu, tersesatkan karena dia ngikutin Venus misalnya. Venus itu bintang yang ya dia akan bergerak gitu, tapi kalau dianggap itu utara ya gawat, gitu kan. Nah, makanya pengajar-pengajar palsu yang dikritik oleh Yudas di sini, ya mereka disebut apa? Mereka bagaikan bintang-bintang yang mengembara, jadi menyesatkan ya orang yang bergantung pada mereka, disesatkan. Gitu. Ya, jadi ada berbagai planet. Planet-planet ini semua ada yang punya bulan mereka sendiri lagi, ya. Nah, yang menarik adalah bumi lah yang punya satu bulan. Sedangkan planet lain entah tidak punya bulan sama sekali atau bulannya banyak biasanya. Ya. Mars yang paling mirip, dia ada 2 bulan. Jupiter banyak sekali bulannya, Saturnus juga banyak sekali bulannya. Ya. Kemudian ada komet ya, ada asteroid, sebagainya. Coba kita lihat planet-planet. Tanpa teleskop hanya 5 planet yang dapat dilihat. Jadi itu sampai ke Merkurius, Venus, Mars, ya, Jupiter dan Saturnus. Ya. Nah, benda langit paling terang selain matahari dan bulan adalah planet Venus, ya, sehingga sering disebut sebagai bintang fajar atau bintang timur. Itu yang dimaksud oleh di Alkitab bilang bintang fajar, bintang timur sebenarnya adalah Venus di sini ya. Dan ini sering dipakai juga sebagai gambaran Yesus Kristus. Ya, jadi Yesus Kristus ada digambarkan dengan matahari, ya, tapi ada juga digambarkan sebagai bintang timur, ya, bintang fajar. Ya. Tapi ini juga bisa dipakai untuk menggambarkan Lucifer sebelum kejatuhannya. Ya, jadi bahkan kata Lucifer yang hanya muncul di dalam Alkitab King James, ya, kata Lucifer itu sebenarnya artinya diambil dari bahasa Latin ya, artinya pembawa terang. Pembawa terang, dan itu memang dari kata bintang fajar ini ya, dalam bahasa Ibraninya di situ. Nah, ada yang bertanya, kenapa Yesus Kristus digambarkan dengan gambaran yang sama dengan Lucifer atau iblis? Nah, sebenarnya nggak masalah ya, karena penekanannya berbeda, kan? Dan misalnya ada contoh lain kok ya, Yesus Kristus disebut singa dari Yehuda dan sebagainya. Nah, iblis juga digambarkan singa. 1 Petrus 5:9, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa. Jadi singa bisa dipakai menggambarkan Yesus Kristus, singa dari Yehuda. Singa bisa digambarkan dipakai untuk menggambarkan Lucifer misalnya. Ya, singa yang ganas, yang siap menerkam. Ya. Nah, demikian juga bintang fajar atau bintang timur bisa dipakai, itu salah satu titel dari Yesus Kristus, itu ada di dalam Wahyu, kan? Wahyu pasal terakhir 20-an di situ. Ya. Tapi juga kata Lucifer itu sendiri, ya sebenarnya secara bahasa aslinya saya terjemahkan bintang fajar juga. Gitu. Jadi maksudnya adalah Yesus adalah terang yang sejati, ya, tetapi Lucifer waktu dia diciptakan memang dia juga terang. Ya, tentu Tuhan Yesus tidak diciptakan ya. Tuhan Yesus adalah pencipta. Ya, tapi Lucifer diciptakan terang. Tapi kemudian dia jatuh di situ, ya, dia jatuh. Oke, jadi ini sedikit gambaran tata surya kita dengan matahari di pusatnya, dan
kebanyakan planet mengorbit matahari dalam bidang yang sama atau serupa. Ya. Tapi ada juga yang agak sedikit nyentrik di sini ya, dia bidang revolusinya sedikit ada sudut di sini. Nah, di dalam Alkitab dalam skala prioritas ya, yang paling penting disebut oleh Tuhan adalah bumi itu sendiri tentunya. Ya, kenapa? Karena di bumi ada manusia. Ya, dan Tuhan ciptakan bumi itu, Tuhan ciptakan manusia di sini ya. Jadi paling penting bumi. Ya. Nah, lalu yang penting kedua adalah matahari. Baru setelah itu bulan. Nah, ini berbalik dengan konsep evolusi bahwa ada matahari dulu, lalu planet, lalu bulan. Gitu ya. Tapi kalau di Alkitab Allah ciptakan bumi dulu, baru kemudian hari keempat ada matahari, bulan, dan bintang. Nah, mungkin Tuhan sengaja menciptakan matahari, bulan, dan bintang pada hari keempat untuk menunjukkan bahwa mereka bukanlah yang nomor satu, bukanlah yang paling penting. Karena sepanjang sejarah, salah satu penyembahan berhala yang sering sekali muncul adalah penyembahan matahari, ya, penyembahan bintang-bintang, penyembahan matahari. Ya, karena benda-benda langit ini membuat manusia terpukau, membuat manusia terkesima, jadi ada yang akhirnya menyembah mereka. Ya. Tetapi kita diberitahu bahwa nanti dalam kekekalan di Yerusalem baru tidak diperlukan matahari bahkan, ya, karena cahaya itu berasal dari sang anak domba itu sendiri. Ya. Untuk saat ini matahari penting untuk kehidupan di bumi. Kita memerlukan energi dari matahari dan lain sebagainya. Ya. Ada ini ya, Mazmur 19 menggambarkan indahnya matahari. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Jadi matahari digambarkan seperti pengantin yang keluar gitu. Wah, dengan hebatnya, dengan gagahnya gitu kan. Pengantin yang keluar, jadi matahari keluar, ya, girang dari ujung langit beredar sampai ke ujung yang lain. Nah, di sini ada yang mengkritik Alkitab. Kok Alkitab ini ya mengatakan matahari bergerak mengelilingi bumi, gitu kan? Berarti Alkitab ini salah. Nah, ini kadang-kadang kita ini ya. Oke, sebentar, saya baru lihat ada pertanyaan nih ya. Pertanyaan dari Pak Sunario. Planet Nibiru sebenarnya ada atau tidak? Planet Nibiru ya. Saya kurang familiar, walaupun saya sepertinya pernah dengar ya, tapi kok saya kurang familiar. Ini klaim apa sebenarnya? Planet Nibiru, coba kita lihat ya. Apa sih maksudnya planet Nibiru? Oh, planet X. Oke, jadi planet selanjutnya maksudnya ya. Ya, planet X. Kenapa disebut planet X? Karena dulu kan Pluto planet ke-9, lalu dicarilah planet ke-10, ya makanya disebut planet X gitu kan. Nah, setelah Pluto diturunkan derajatnya, akhirnya dicarilah. Jadi ada 8 planet, maka dicari planet 9, planet ke-9. Jadi karena disebut planet X atau planet 9 ya. Ya, jelas tidak ada, ya belum ditemukan. Ya. Apakah akan ditemukan ya kita nggak tahu sih, gitu ya. Tapi saat ini tidak ada alasan saintifik atau bukti-bukti saintifik ya bahwa itu ada begitu. Ya, dan karena ingat bahwa kita bukan bergerak berdasarkan asumsi gitu kan. Karena kalau berdasarkan asumsi nanti dibilang gini, kok planet cuma 8 ya? Kan angka sempurna 9 atau 10 gitu ya. Berarti harus ada satu lagi gitu ya.
atau 2 lagi bahkan. Kita tidak bergerak berdasarkan asumsi, ya. Sains harus dibuat berdasarkan observasi, ya. Dan ya, kita tidak ada di dalam Alkitab dinyatakan ada berapa planet, kita tidak dinyatakan seperti itu. Jadi kita harus pure observasi, ya, dari sains, ya. Dan sampai saat ini belum ada observasi mengenai itu. Nah, tapi saya ingin kembali lagi ke konsep ini bahwa ada orang yang menyerang Alkitab berkata bahwa kok Alkitab berkata misalnya matahari terbit, matahari terbenam, matahari beredar dari ujung langit ke ujung langit, berarti ini pengetahuan Alkitab yang pengetahuan para penulis Alkitab yang primordial katanya, ya, yang masih berpikir bahwa bumi adalah pusat dan segala sesuatu mengelilingi bumi, gitu. Dan lebih ditambah lagi, ya, ada sebagian Kristen yang memang akhirnya percaya geosentris, gitu ya, geosentris, ya. Bahwa bumi diam di tengah dan semua mengelilingi bumi, ya, mengelilingi bumi, ya. Dan geosentris harus dibedakan dengan ini, ya, bumi datar, ya. Karena belakangan ini ada yang percaya bumi datar, tapi bumi datar ini kalau orang Kristen mestinya enggak, ya. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan ada bulatan bumi, gitu, ya. Nah, tetapi geosentris gimana? Nah, geosentris sebenarnya itu jauh lebih masih ada sedikit logikanya dibandingkan dengan bumi datar, ya. Tapi kita juga berkata tidak, ya, tidak. Artinya kita tidak melihat Alkitab mengharuskan posisi geosentris, ya. Artinya posisi geosentris bisa memang kita dapatkan dari Alkitab, tapi bisa juga artinya Alkitab tidak membuat suatu pernyataan tegas, ya, siapa yang bergerak dengan siapa, karena pergerakan itu relatif, gitu. Ya, jadi kita bilang matahari terbit adalah bahasa fenomena. Bahasa fenomena itu adalah dari sudut pandang bumi, ya. Dari sudut pandang bumi, ini adalah sesuatu yang mataharinya bergerak, begitu. Dan di dalam Alkitab bahasa fenomena seperti ini ada dipakai. Dan itu nggak masalah, ya. Dan itu bukan hal yang lalu kesalahan, gitu. Tidak. Misalnya contohnya, banyak pelaut yang berkata, misalnya mereka lagi di kapal, mereka meninggalkan ini, ya, meninggalkan daratan, ya. Mereka bisa berkata, lihatlah itu pantai pergi menjauh dari kita, ya, padahal pantainya kan diem, gitu, ya. Dan yang bergerak ya jelas mereka, tapi mereka bisa dari sudut pandang observasi mereka, pantai dan kota-kota menjauh dari mereka. Itu bisa, gitu. Sama seperti kalau kita duduk di mobil di jalan tol, kita melihat, wah, ini pohonnya cepat lewat, cus, gitu, ya. Jadi artinya pergerakan itu dinyatakan berdasarkan dari sudut pandang saya sebagai observator, gitu, ya. Jadi saya menggambarkannya dari sudut pandang saya, bahwa dari sudut pandang saya barang ini bergerak, begitu. Padahal belum tentu, bisa jadi saya yang bergerak, misalnya, gitu kan. Nah, contoh di sini, ya. Oke. Ya, tapi contohnya nanti kita akan lihat, ya. Dan
kita bilang bahwa matahari terbit adalah bahasa yang bahkan dipakai hari ini juga begitu oleh para ilmuwan. Karena paling gampang menggambarkannya seperti itu. Ya, kita akan aneh kalau misalnya orang bilang, ya mari kita melihat efek dari perputaran bumi sehingga matahari muncul pada pandangan kita begitu. Ya, itu kan jadi lucu ya, bilang seperti itu. Ya. Ya, kita tinggal bilang matahari terbit saja, matahari terbit, matahari terbenam. Gitu. Dan pergerakan itu tergantung frame of reference. Ya, jadi sebagai contoh, kalau misalnya ada kereta, ya, kereta bergerak ke arah kanan, misalnya dalam gambar ini, ya, kereta bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 15 meter per detik. Ya. Lalu ada orang yang bergerak di dalam kereta itu. Ya. Maka bagi orang yang menonton di luar, orang ini jelas bergerak ke arah kanan juga begitu. Tapi andai kata orang itu bergerak ke arah kiri di dalam kereta itu, bagi orang di dalam kereta dia bergerak ke kiri, bergerak ke arah sana. Tapi bagi orang yang di luar tetap dia bergerak ke arah kanan, karena gerakan dia ke kiri itu sudah tertutup oleh gerakan total keretanya ke kanan gitu ya. Jadi kembali tergantung dari sudut pandang siapa dan bagaimana dia menggambarkan gerak tersebut ya. Jadi itu nggak masalah. Oke, ya mungkin kita perlu istirahat sebentar. Saya akan ini pause ya, kita istirahat sekitar 5 menit. Habis itu kita balik lagi ya. Oke, kita lanjut. Oke, tadi kita bicara mengenai matahari. Nah, kita berkata matahari bergerak dari ujung langit ke langit gitu ya. Dan ya, selain bicara mengenai fenomena yang nampak di penglihatan kita dari matahari terbit sampai terbenam, sebenarnya ada juga indikasi bahwa matahari juga bergerak ya, mengelilingi pusat galaksi sebenarnya. Ya, jadi putaran besar ini perlu waktu 230 juta tahun untuk selesai. Ya, tentu kita yakin bahwa sebelum ini, jauh-jauh sebelum ini selesai, langit dan bumi yang lama sudah akan dibinasakan oleh Tuhan dan akan ada langit dan bumi yang baru. Jadi bahwa matahari mengelilingi langit tidak salah juga secara literal. Dan mengenai matahari, satu fakta yang menarik adalah saat ini matahari sedang mengecil karena dia menghabiskan bahan bakarnya. Jadi ada reaksi nuklir di dalam matahari, itulah yang menyebabkan matahari bagaikan sumber energi yang terus terus menyala, ledakan-ledakan di situ, ada reaksi fusi ya, dan reaksi fusi akan menghabiskan energi ya, ada helium dan lain sebagainya di dalam matahari yang terpakai. Jadi matahari sebenarnya sedang mengecil. Tapi menciutnya ini tidak terlalu banyak ya, cuma sekitar 0,4% per 1000 tahun. Okay. Nah, bagi kita yang percaya bahwa bumi ini sekitar 6.000 tahun ya, atau maksimum katakanlah 10.000 tahun, ini nggak masalah karena menciut 0,4% per 1000 tahun berarti kalau 10.000 tahun baru 4% gitu. Jadi matahari yang waktu pertama diciptakan katakanlah sampai hari ini hanyalah menyusut sekitar 4%. Tapi kalau misalnya kita berpegang pada asumsi evolusionis bahwa matahari dan tata surya kita ini sudah sekitar 4 miliar tahun lebih ya, hampir 5 miliar tahun. Wow, bagaimana ini bisa terjadi? Gitu kan?
Uh, Kalau kita tarik balik saja, kalau misalnya matahari semakin mengecil, kalau kita tarik ke belakang berarti matahari dulu lebih besar dan lebih besar ya, lebih besar 0,4%. 1000 tahun yang lalu lebih besar lagi 0,4% kalau rate-nya sama gitu kan. Dan 1000 tahun sebelumnya lebih besar lagi 0,4% ya. Maka 250.000 tahun yang lalu 250.000 tahun yang lalu berarti gimana? Oke, 250.000 tahun, oke, 1000 tahunnya cross dengan 1000 tahun, berarti 250 kali 0,4%. Ya, kita ambil itu aja lah gampangnya ya. Berarti berapa? Berarti 100%. 100%, berarti 250.000 tahun yang lalu matahari 2 kali lebih besar dari sekarang. Dan itu pasti terlalu panas untuk kehidupan di bumi. Jadi satu masalah ini saja sudah sebenarnya nggak mungkin ya alam semesta kita atau tata surya kita selama itu ya. Sedangkan menurut evolusi kan manusia saja munculnya jutaan tahun yang lalu gitu. Bahkan kalau kita tarik makin belakang 30 juta tahun yang lalu, kalau rate ya menyusutnya matahari sama dulu dengan sekarang, jadi tinggal kita bikin kali-kalian gitu ya, maka 30 juta tahun yang lalu matahari itu saking besarnya menyentuh bumi. Nah tentu evolusionis akan berkata, oh enggak, di masa lalu laju penciutannya jauh lebih kecil dan lain sebagainya ya. Mungkin mereka akan berargumen seperti itu. Namun tetap saja makin kecil pun ya, ya tidak mungkin sampai miliaran tahun sebenarnya. Dan ini juga suatu pelajaran bagi mereka bahwa mereka tidak bisa berasumsi ya. Mereka kalau sudah bertentangan dengan mereka akan berkata, oh belum tentu lajunya sama ya. Tapi kalau misalnya sesuatu yang menguntungkan mereka sering berasumsi bahwa lajunya sama gitu dalam hal-hal lain gitu ya. Seperti dalam misalnya yang radiometri ya, untuk menghitung karbon 14 atau menghitung uranium, peluruhan uranium dan lain sebagainya, atau potasium argon ya. Mereka sering pokoknya kita asumsikan lajunya sama gitu ya. Padahal harus diakui bisa saja lajunya di masa lalu berbeda sebenarnya. Oke, kita bicara mengenai planet dan bulan-bulan mereka. Ada 5 yang terlihat mata, 9 secara tradisional sampai Pluto. Planet terbaru waktu itu adalah Eris, temukan tahun 2005, lebih jauh sedikit dari Pluto. Namun akhirnya Pluto dan Eris sama-sama dikategorikan bukan lagi planet tapi dwarf planet, planet kurcaci. Ini sudah pernah kita bahas. Nah yang menarik adalah, cuman saya belum sempat masukin dalam slide kita. Beberapa waktu lalu saya ada dapat ini ya dari saya ada tunjukkan juga di WhatsApp grup Book Lovers, majalah ya. Jadi saya ada sedikit langganan majalah creation.com, dan saya baru ada baca-baca juga bahwa, dan saya sempat ingat ini dulu ya, beberapa tahun lalu, tahun 2015 itu ada satu pesawat luar angkasa yang tentu nggak ada orang ya, namanya New Horizon. Nah, saya masih ingat tahun 2015 ada sedikit berita, karena sebenarnya New Horizon ini dikirim untuk mempelajari Pluto gitu ya, mempelajari Pluto ya. Jadi Pluto, dan akhirnya tahun 2015 sampai di Pluto. Dan Pluto ini menurut asumsi evolusionis mestinya planet yang sudah mati gitu. Kenapa? Karena dia kecil ya. Kecil, ukurannya tidak lebih besar dari Amerika Serikat bahkan ya. Dan karena planetnya kecil, dan menurut mereka kan sudah 4 miliar tahun, planet yang kecil sudah 4 miliar tahun, mestinya tidak ada lagi aktivitas geologis seperti gempa bumi atau gunung berapi dan lain sebagainya. Tidak ada lagi. Jadi sudah planet yang sudah mati gitu.
Namun ternyata ketika pesawat New Horizon ini lewat, ya, mereka menemukan ternyata Pluto masih sangat hidup, ya, dalam pengertian geologis, ya, sangat hidup. Jadi mereka temukan masih ada gunung berapi yang aktif, ya, dan masih ada gempa-gempa bumi dan lain sebagainya, ya. Jadi juga mementahkan pandangan dari evolusionis bahwa ya Pluto sudah 4 miliar tahun lebih, ya. Nah, ternyata planet di tata surya kita sangat bervariasi. Ada yang padat, ada yang gas. Yang padat disebut terestrial, yang gas seperti Jupiter, Saturnus disebut gas giant, ya. Ada yang punya atmosfer, ada yang tidak punya atmosfer. Rotasinya juga beda-beda. Ada yang rotasinya searah jarum jam, itu disebut prograde, ya. Lalu ada yang melawan jarum jam, ya, itu namanya retrograde, ya, retrograde. Jadi sebentar, kayaknya terbalik saya. Yang berlawanan jarum jam itu yang retrograde, yang prograde, ya. Yang searah jarum jam itu yang retrograde nanti, ya, retrograde. Oke, jadi tapi intinya rotasinya beda-beda, ya. Nah, bagaimanakah tata surya kita terbentuk? Tentu bagi kita sangat gampang, ya, diciptakan oleh Tuhan, ya. Diciptakan oleh Tuhan ciptakan pertama bumi. Lalu pada hari keempat Tuhan ciptakan matahari, ya, bulan, lalu bintang-bintang. Nah, bintang-bintang tadi itu termasuk semua hal di tata surya kita. Planet-planet lain adalah bintang-bintang juga, bintang yang mengembara, meteor, lain sebagainya, asteroid, komet, bisa termasuk dalam bintang jatuh, lain sebagainya. Itu pokoknya bagian dari bintang, ya. Tapi kalau misalnya orang menolak adanya Allah, maka mereka tidak punya pegangan. Jadi mereka bikin banyak teori. Ada teori Nebular Hypothesis, mungkin yang paling populer hari ini, atau Dust Cloud Hypothesis. Ada juga Planetesimal Hypothesis atau Tidal Hypothesis, ya. Tapi intinya adalah mereka percaya semuanya kebetulan, tidak ada yang merancang. Dan terakhir mereka taruh tata surya kita terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Ingat, kalau alam semesta kita secara keseluruhan mereka taruh 13,6 kira-kira, ya, 13,6 atau kira-kira seperti itu miliar tahun yang lalu. Dan ini yang tata surya kita. Oke, apa itu Nebular Hypothesis? Nebular Hypothesis adalah bahwa awal dari tata surya kita itu dari kumpulan gas, ya, yang disebut nebula, gas luar angkasa, ya. Lalu gas ini muter-muter gitu, dari gas yang diffuse dan mencar, dia menjadi satu massa begitu. Lalu dari muter-muter ini, lihat ya gambarnya di sini, dari muter-muter dari yang merah-merah ini akhirnya jadi seperti ini, jadi kayak ada ring-ringnya, ya, ada cincin-cincinnya. Lalu makin jelas, akhirnya cincin-cincin ini yang akhirnya menjadi planet begitu. Ya, jadi pertama tentu ada matahari dulu terbentuk di tengah, baru matahari ini menarik dust atau debu-debu yang sekitar itu menjadi planet-planet. Ya, jelas tidak ada dasarnya, tidak ada orang pernah observasi ini. Ya, ini hanya pure, murni suatu tebakan sih, ya, teori gitu. Ya, nggak pernah ada orang yang lihat, observasi. Bahkan mekanismenya juga dipertanyakan, bisa nggak sih seperti itu, ya. Pertama dari kumpulan gas. Kalau Anda perhatikan Big Bang, ya, Big Bang meledak gitu kan. Ledakan itu kan keluar. Apa yang menjadi insentif bagi sebagian gas untuk lalu bergabung? Kenapa nggak mencar aja semua terus? Ya, lalu apakah dari gas ini semua bisa jadi matahari, bisa jadi planet? Ini kan aneh juga begitu. Aneh, ya, karena
bayangkan ini dalam teori ini semua planet dari cincin-cincin ini, cincin debu ini, tapi kok beda banget. Ada yang padat, ada yang gas. Ya, gerakannya juga beda semua. Ya, lalu ada planet simal teori ini, bahwa ada dua bintang yang tabrakan, disebut collision encounter theory. Ada bintang lain yang terlalu dekat dengan matahari kita, lalu bintang yang lewat terlalu dekat ini menarik sebagian materi dari matahari kita. Nah, materi yang tertarik inilah yang akhirnya menjadi planet-planet, begitu ya. Nah, semua ini juga tebakan, semua habis tebakan, tidak ada yang observasi, tidak ada yang pernah lihat, apalagi fotoin atau apa dan sebagainya, nggak ada ya. Ini semua benar-benar ini teori saja. Ya, dan semua teori ini tidak bisa menjelaskan bahwa jarak hampir semua planet ke matahari ternyata cocok dengan fungsi matematis Bode. Jadi rupanya jarak spacing dari tiap-tiap planet ini bukan random rupanya, gitu ya. Jadi tapi ada fungsi matematisnya. Nah, ini kalau misalnya tata surya kita terjadi dengan kebetulan, kenapa bisa seperti itu, gitu kan? Seperti ada yang nyusun gitu. Tidak dapat menjelaskan bahwa planet-planet mengandung 98% pergerakan tata surya, tapi matahari mengandung 99% massa tata surya. Jadi matahari kita hampir semua massanya, tapi pergerakannya dari planet-planet yang ini juga nggak masuk. Biasanya yang massanya paling besar itu yang pergerakannya paling besar juga, karena momentum ya. Oke, kemudian ada 6 planet yang berotasi berlawanan jarum jam yang kita sebut prograde. Tapi Venus dan Uranus berotasi sesuai jarum jam, kita sebut retrograde ya. Jadi demikian juga ada perbedaan pada satu berbagai planet, dan ada perbedaan komposisi kimia yang lebar antara matahari dengan planet juga satelit ya. Jadi ini tidak bisa dijelaskan oleh semua teori-teori itu. Nah, ini gambarannya ya, bahwa seperti bumi kita, dia perputarannya melawan jarum jam. Makanya kalau ini matahari lalu dia putar begini, maka yang akan, ya misalnya daerah sini kan malam, daerah sini siang ya. Tapi yang akan duluan dari malam, akan duluan siang adalah yang timur. Jadi matahari terbitnya dari timur istilahnya, gitu ya. Matahari terbit dari timur karena rotasi bumi berlawanan arah jarum jam. Tapi Venus misalnya, Venus dia pergerakannya sesuai arah jarum jam. Jadi di Venus matahari terbit di barat. Ya, di barat duluan akan kelihatan matahari. Baru kemudian nanti makin ke timur. Nah, Uranus beda lagi sendiri sebenarnya, dia kayak mencong sendiri. Derajatnya 97 derajat. Jadi ya ini kacauan di sini ya. Nah, ini nggak bisa dijelaskan oleh teori-teori ini. Misalnya dalam teori nebular kan semua planet itu dari gas nebula yang muter-muter ini ya, kan putarannya semua satu arah dong. Nggak mungkin dia putarannya lalu arahnya beda lagi. Pasti satu arah. Jadi ini juga gagal menjelaskan di sini ya. Oke, mengenai bulan. Bulan adalah benda penerang kecil yang Allah ciptakan. Ukuran dan jarak bulan adalah ukuran yang pas untuk mendukung kehidupan di bumi, karena bulan menentukan seperti pasang dan surutnya laut dan sebagainya ya. Dan ada suatu hal yang menarik, yaitu perbandingan ukuran bulan dengan matahari hampir sama dengan perbandingan jarak bulan atau matahari ke bumi. Sehingga kalau kita lihat dari bumi, bulan dengan matahari itu hampir sama besar gitu. Karena perbandingan size mereka, ukuran mereka hampir sama dengan perbandingan jarak mereka. Makanya hampir sama, dan makanya kita bisa ada gerhana matahari, di mana bulan seperti pas sekali menutup matahari bentar gitu ya. Jadi kalau misalnya bulannya jauh lebih kecil dari matahari kan nggak ada gerhana penuh gitu. Nggak mungkin bisa ada gerhana penuh. Atau bulan jauh lebih besar dari matahari ya, juga
Ya, gerhananya jadi tidak signifikan gitu. Ya. Jadi, dan kita bertanya kenapa bisa begitu? Itu satu-satunya bulan di tata surya kita. Bahkan di seluruh alam semesta yang kita tahu lah gitu ya. Satu-satunya yang seperti itu di bumi gitu. Bahwa bulan kita punya perbandingan size dengan perbandingan jarak yang hampir sama dengan matahari. Itu satu-satunya di seluruh tata surya kita, bahkan di seluruh alam semesta yang kita tahu. Ya, karena kita kan sudah menemukan bahwa ada sebagian bintang lain punya planet juga sebenarnya ya, punya planet juga. Tapi tidak ada yang seperti bumi. Pembelajaran akan bulan memberitahu kita bahwa bumi dan bulan tidak berusia jutaan tahun atau apalagi miliaran tahun, karena bulan semakin menjauh dari bumi. Ya. Bulan semakin menjauh dari bumi walaupun cuma sedikit, tapi kalau kita kali dengan jutaan atau miliaran tahun ya nggak mungkin juga gitu. Dan kaum evolusionis juga bingung ya, bulan itu dari mana. Ada banyak teori. Ada teori bahwa bulan itu sebenarnya lepas dari bumi, jadi bagian dari bumi. Bahkan ada yang bilang ya seperti misalnya kayak lautan Pasifik dan Atlantik itulah yang lepas akhirnya jadi bulan gitu ya. Dan biasanya itu ada teori tabrakan ya, bumi tabrakan dengan planet lain, lalu ada yang pecah jadi bulan ya. Itu juga nggak masuk akal. Karena kalau misalnya bulan muncul dengan cara demikian, mestinya dia akan lepas gitu. Tidak adanya debu bulan yang terlalu banyak juga memberitahu kita ya bulan bukanlah jutaan miliaran tahun. Dan bulan banyak mengandung isotop uranium 236 dan thorium 230 yang memiliki waktu paruh pendek. Ya, jadi ini adalah zat yang waktu paruhnya pendek. Kalau sudah jutaan tahun mestinya sudah habis. Tapi ternyata masih ada. Nah, komet ini juga memberikan masalah bagi kaum evolusionis dan propaganda miliaran tahun. Karena komet adalah benda kecil di tata surya, terdiri dari air, es, gas beku, batu, dan debu-debu luar angkasa yang mengorbit matahari dengan bentuk orbit yang eksentris. Ya. Jadi planet komet itu seperti kayak planet tapi kecil banget ya, jauh lebih kecil dari planet, kayak asteroid gitu, tapi dia mengelilingi matahari dengan dari jauh gitu, jadi kayak slingshot gitu ya, kayak ini. Dia akan jauh muter lalu dekat lagi ke matahari. Komet yang paling terkenal adalah komet Halley yang dapat dilihat setiap 76 tahun. Dan ini terakhir ada dilihat tahun berapa begitu ya, sudah lewat sih. Ya, mungkin kita nggak akan lihat lagi dalam masa hidup kita. Ada 205 komet yang dikenal manusia sekarang dengan revolusi kurang dari 200 tahun. Ya, dan ini menimbulkan masalah bagi kaum evolusionis karena setiap kali satu komet melewati matahari, dia akan kehilangan sebagian dari dirinya. Ya, jadi kalau misalnya dia sering sekali lewat matahari, ya dia akan habis, lama-lama komet itu akan hilang. Nah, kalau misalnya ada 205 komet dengan revolusi kurang dari 200 tahun, ini menimbulkan masalah. Karena dengan revolusi kurang dari 200 tahun, berarti kalau misalnya tata surya kita sudah 1 juta tahun saja misalnya, maka berarti mereka sudah berevolusi berapa? 1 juta tahun dibagi 200, ya itu sudah banyak sekali. Dan itu mestinya mereka sudah habis total semua. Tapi kok ternyata masih ada gitu. Ternyata masih ada. Nah, sehingga kembali evolusionis membuat suatu teori gila-gilaan yang nggak ada buktinya. Lalu mereka bilang, oh berarti ada pabrik komet. Jadi komet itu bukan dari awal sampai sekarang itu kometnya itu aja terus, tapi komet yang lama sudah habis, lalu ada komet baru. Komet baru diciptakan dari mana? Oh, mereka bilang ada semacam pabrik komet yang mereka sebut awan Oort. Nah, awan Oort. Tapi awan Oort ini nggak pernah diobservasi, nggak ada buktinya ada juga, ya. Dan pokoknya ini hanya teori mereka saja. Tapi ini menjadi masalah ya bagi evolusionis. Oke, lalu kita bicara mengenai meteor sekarang ya, meteor. Meteor adalah benda padat di luar angkasa yang berukuran lebih kecil dari asteroid tapi jauh lebih besar dari atom.
ukurannya dari beberapa milimeter hingga 50 meter. Ketika memasuki atmosfer bumi, meteoroid ini akan tergesek dengan atmosfer kan, menimbulkan garis lintas yang bisa terlihat karena dia kayak semacam terbakar begitu. Dan yang bintang yang jatuh ini atau meteoroid yang jatuh ke bumi ini disebut meteor saja. Jadi meteor itu adalah yang kalau kita lihat sudah jatuh ke bumi, itu namanya meteor. Kalau dia masih di luar angkasa belum jatuh ke bumi namanya meteoroid. Dan kalau misalnya sudah jatuh sampai ke tanah, karena sebagian meteor ada yang habis terbakar di udara, ada yang jatuh ke bumi. Nah, ketika mencapai permukaan bumi disebut meteorite. Nah, jadi ada 3 istilah ya. Meteoroid kalau masih di luar angkasa, kalau mulai jatuh ke bumi namanya meteor, kalau sampai ke bumi masih ada sisanya namanya meteorite. Ya, dan cukup banyak ya meteorite di bumi kita temukan, ada banyak kok gitu ya. Nah, permukaan bumi kita telah banyak kejatuhan meteorite, tetapi lapisan-lapisan bumi yang lebih dalam sedikit atau jarang sekali mengandung meteorite. Nah, ini juga membuktikan bahwa bumi kita belum setua itu, bumi kita umurnya bukan miliaran tahun. Mengapa? Dalam teori bahwa bumi miliaran tahun kan ada lapisan-lapisan bumi ya, lapisan-lapisan bumi. Nah, lapisan yang paling dalam ini lalu makin muda sampai yang sekarang. Tapi lapisan yang dalam sini jarang sekali ada meteorite. Padahal kalau memang dibutuhkan miliaran tahun untuk membangun lapisan-lapisan ini, mestinya di dalam mereka ini ada banyak meteorite juga. Ya, tapi ternyata tidak. Ya kan? Karena mestinya kan dari miliaran tahun yang lalu, waktu masih lapisan pertama, ya mestinya sudah kena banyak meteorite. Lalu ada muncul lapisan kedua, kena banyak meteorite lagi, gitu kan? Lalu ada lapisan ketiga, banyak lagi meteorite. Ya, jadi mestinya semua lapisan-lapisan bumi itu penuh dengan meteorite, tapi pada kenyataannya tidak. Yang banyak meteorite adalah yang lapisan yang atas yang sekarang ini aja, gitu. Ya, karena bumi memang baru ribuan tahun sebenarnya realitanya. Ya, jadi mengindikasikan bahwa lapisan-lapisan tidak memerlukan jutaan tahun untuk terbentuk seperti yang diklaim oleh evolusionis. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Selanjutnya kita akan ini ya, bahas sedikit tentang mukjizat ini. Mukjizat. Oke. Baik, jadi mukjizat astronomi ini ya, mukjizat astronomi. Mungkin saya lengkap sedikit mukjizat astronomi, nanti Anda boleh baca sendiri. Intinya ini adalah membahas tentang mukjizat yang terjadi pada waktu Yosua. Ya, Yosua dia mengalahkan ini ya, orang Kanaan waktu itu, dan dia ada menyuruh matahari dan bulan berhenti. Jadi ini salah satu mukjizat astronomi yang hebat. Dan apa yang terjadi sebenarnya? Ya bisa jadi bumi berhenti berotasi dan sebagainya ya. Tuhan mampu ya. Dan Tuhan sengaja menggunakan matahari untuk mengalahkan bangsa-bangsa penyembah matahari sebenarnya. Dan ternyata kita bertanya, kalau memang benar bumi berhenti berotasi sehingga hampir ini ya, matahari kayak berhenti gitu. Ini saya ini deh, ya udah kita bahas aja lah ya. Kalau Allah membuat bumi berhenti berotasi, maka efeknya pasti dirasakan oleh manusia di bagian bumi lainnya. Nah, apakah kita punya catatan-catatan sejarah? Herodotus, sejarawan Yunani, mencatat bahwa ketika ia sampai di Mesir, ada catatan ya, hieroglif yang mencatat adanya hari yang kira-kira 2 kali lebih panjang. Nah, ingat orang Mesir punya jam air, jadi mereka bisa tahu kok malam ini panjang sekali begitu ya. Oke, itu Mesir ya. Fernand Crombet, seorang ilmuwan Prancis, juga menerjemahkan hieroglif yang mengandung cerita tersebut. Oke, bukan malam tapi hari, hari di sini. Hari yang kira-kira 2 kali lebih panjang. Karena Mesir secara time zone itu dekat dengan Israel memang. Bahkan bilang satu time zone, itu satu
satu istilahnya apa? Ya, eh, ya, kalau misalnya di Israel hari, ya di Mesir juga hari, istilahnya begitu. Tapi yang menarik adalah yang dari tempat-tempat lain, ada legenda di Afrika Barat bahwa ada malam yang terlalu panjang, ya, karena burung hantu ketiduran dan tidak membangunkan matahari. Ya. Di Cina ada legenda pada masa pemerintahan Kaisar ke-7 yaitu Yao, matahari tidak terbenam selama 10 hari. Ya, ini angka yang sepertinya dibesar-besarkan gitu ya. Tapi mereka ada mencatat juga ada hari atau hari yang panjang sekali di sini. Legenda di Amerika Utara, suku Indian tertentu menceritakan malam yang panjang. Juga ya di berbagai suku Indian ada malam yang panjang sekali. Ya. Jadi ini masuk akal karena kalau di Israel sana sore ya atau siang, maka di Amerika itunya malam, masih malam. Ya, karena di Amerika kayak ketinggalan kayak dibandingkan Indonesia. Indonesia kita sekitar 12 jam di depan Amerika. Nah mungkin kalau di Israel sana ya katakanlah sekitar mungkin setengahnya mungkin sekitar 6 jam di depan Amerika. Oke, jadi banyak legenda tentang malam yang lebih panjang dari biasanya, hari yang lebih panjang dari biasanya. Mungkin ada yang kena di tengah-tengah juga. Ya, penduduk Pulau Lakomba, Pulau Fiji, juga Pulau Maui, Hawaii memiliki kisah tentang matahari yang hampir tenggelam dan berhenti lama di ufuk. Oke, kemudian kita bicara mengenai eskatologi. Oke, eskatologi ya. Bahwa di kitab Wahyu Tuhan akan melakukan banyak sekali mukjizat di langit, ya, seperti bintang jatuh, matahari menjadi lebih gelap, lebih terang, semua menunjukkan kemahakuasaan Tuhan atas alam semesta. Oke. Nah terakhir kita bicara mengenai ini ya, apakah ada alien atau ET ya, extraterrestrial. Ya, dan ya, apakah ada, dan kita dipicu oleh science fiction dan sebagainya. Banyak sekali film-film atau cerita science fiction di mana ada alien, ada macam-macam ya, ada UFO ya. Dan ya, ada yang seorang berkata begini. Ya. Kalau alam semesta kita ini ternyata tidak ada makhluk lain, jadi cuman kita sendiri, kok sepi banget rasanya gitu ya. Dan ini sebenarnya adalah semacam jeritan hati orang yang sudah menolak Tuhan. Tapi ya dia rasa kesepian, akhirnya dia mencari alien gitu kan. Cari alien. Nah, bagi kita orang Kristen, kita tidak perlu alien karena kita tahu ada Tuhan, ada malaikat-malaikat, ada roh-roh jahat gitu ya. Tapi Anda bayangkan Anda seorang yang ateis, Anda tidak percaya ada Tuhan, Anda tidak percaya ada iblis ya. Lalu ya Anda merasa sendirian gitu. Ada banyak organisasi yang berlomba-lomba mencari kehidupan di bintang-bintang. Ada namanya program SETI, Search atau pencarian terhadap extraterrestrial intelligence. Extraterrestrial ya, terrestrial itu maksudnya di bumi, jadi pencarian intelijensi di luar bumi ya. Dan semua ini dipicu juga oleh pola pikir evolusionis bahwa bumi tidak mungkin unik ya, karena mereka beranggapan di bumi kita kehidupan muncul dengan sendirinya, maka pasti akan terjadi juga di tempat-tempat lain gitu. Mereka tidak bisa mengakui bahwa bumi kita ini spesial. Kalau mereka mengakui bumi ini spesial, maka itu terlalu menunjuk kepada Tuhan gitu ya. Dan mereka berkata bumi hanyalah satu dari sekian banyak planet ya. Tapi memang nggak pernah ada ditemukan planet yang seperti bumi, saudara. Ya, orang Kristen yang percaya Alkitab, kita punya pertimbangan. Allah menciptakan Adam, manusia pertama, pada hari ke-6. Allah menyatakan bahwa semua manusia berasal dari Adam dan Hawa, jadi tidak ada manusia yang di luar dari itu. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua ciptaan ikut jatuh. Yesus Kristus mati untuk seluruh manusia, tapi tidak mati untuk makhluk-makhluk lain ya, jadi berdasarkan itu semua
kita menyimpulkan tidak ada ya alien yang seperti di film-film itu. Ya, tidak ada. Tapi kita tahu sebenarnya ada tapi bukan yang alien, tapi sebenarnya malaikat ya. Malaikat ada. Banyak aktivitas atau fenomena yang dikira dilakukan oleh alien bisa saja dilakukan oleh malaikat. Tapi mengenai ET seperti yang difilmkan, extraterrestrial intelligence ya, apakah yang cute atau yang murka dan perang sama kita, itu semuanya nggak ada sebenarnya. Tetapi tentu ya terus diusahakan, mereka pengen coba temukan kehidupan di planet Mars. Yang lucu juga ya, sampai jauh-jauh cari kehidupan padahal kehidupan ada di bumi di sini. Ya, dan mengapa orang dunia begitu mendambakan adanya ET untuk mengukuhkan pandangan evolusionis mereka, untuk mendapatkan makhluk yang lebih tinggi yang bisa mengajari berbagai hal pada mereka, dan intinya manusia sekuler menggantikan Allah dengan ET. Oke, baik. Jadi saya rasa sampai di situ. Ada yang mau ditanya? Pas kita ya, jam 9 kurang dikit. Ya, dan dengan demikian nanti kalau selesai ya minggu depan kita akan masuk kepada pembahasan tentang biologi, tentang evolusi dan sebagainya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sampai di sini ya, moga-moga semuanya bisa bermanfaat dan memahami ini dengan lebih baik lagi. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia pada kami. Tolong supaya kami bisa semakin paham baik sains, tapi terutama adalah kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, pimpin istirahat kami malam ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sampai di sini ya. Selamat malam semuanya.